Ya, lupa pakai di sini biar kelihatan kedengeran. Sini sini sini. Halo Sobat JKN, kembali lagi BPJS Kesehatan on Air, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi. Nah, kali ini di hari Kamis yang cerah ini, di sore ini ke sini ya Mas, biar kelihatan. Nah, mungkin kita kenalan dulu ya buat teman-teman yang baru join live kita. Ini ada saya sendiri sebagai host dari Nadira dari staf komunikasi dan kesekretariatan, dan narasumber kita kali ini. Halo Sobat JKN, kenalin nama saya Haris. Saya dari staf RO BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi. Nah, jadi live kali ini buat teman-teman spesial nih, ada bagian dari kepesertaan, mau cek kepesertaan, terus tanya-tanya kenapa kepesertaan kita tiba-tiba nonaktif. Itu ada beberapa hal. Nah, kalian bisa tanyain aja di komen, kenapa kok kepesertaanku tiba-tiba nonaktif nih Kak, gitu ya. Mungkin kita jelasin dulu nih, kepesertaan itu sebenarnya ada berapa segmen sih peserta itu Kak? Kalau untuk segmentasi peserta nih buat teman-teman, itu sebetulnya dibagi menjadi dua pada dasarnya. Yang pertama itu adalah penerima bantuan iuran, dan yang kedua adalah bukan penerima bantuan iuran. Nah, kalau untuk yang penerima bantuan iuran ini adalah peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial. Jadi untuk kepesertaan yang PBI atau mungkin masyarakat luas lebih mengenal dengan istilah KIS, nah itu adalah segmentasi peserta yang mendapatkan bantuan iuran. Nah, untuk peserta yang bukan penerima bantuan iuran itu diantaranya yang pertama ada segmen mandiri atau segmen mandiri, betul ya. Nadira, atau segmen PBPU, PBPU. Ya, pekerja bukan penerima upah. Betul. Ini artinya buat teman-teman yang mendaftarkan dirinya sendiri beserta keluarga satu kakak ke BPJS Kesehatan, di mana iurannya ini berdasarkan kelas yang tersedia. Untuk saat ini kelas 1 itu 150.000 untuk per orang per bulan. Betul. Kelas 2 100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 35.000 per orang per bulan. 35.000 per orang. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sapa-sapa dulu ya sebelum lanjut nih ke segmen yang tadi udah disebutin Mas Haris. Ada segmen mandiri. Tadi nyampe segmen mandiri. Betul, ada segmen yang dapat bantuan iuran dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Betul. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman. Ini 1,6 ribu. Waduh, halo teman-teman Sobat yang udah bergabung. Yang udah bergabung, selamat datang. Kita langsung bacain komen dulu ya dari yang paling atas nih. Kak, untuk penghapusan tunggakan gimana caranya? Nah, untuk penghapusan tunggakan ya, untuk sampai saat ini masih belum ada regulasi tunggakan itu bisa dihapus ya Mas Haris ya. Jadi memang sampai saat ini harus wajib dibayarkan terlebih dahulu tunggakannya. Seperti itu ya Kak Siti. Jadi izin menambahkan nih di buat teman-teman untuk informasi yang sekarang beredar, itu memang belum ada regulasi secara resmi. Jadi mari kita pantau bersama-sama nih untuk keputusannya ke depan gimana gitu ya Dir ya. Iya, betul banget nih. Kak, perpanjangan SIM ini nggak harus pakai itu, nggak aktif nggak nih BPJS Kesehatannya dari Kak Nambi nih? Gimana nih dari untuk Kak perpanjang? Nambi, Iya, untuk perpanjangan SIM. Jadi untuk saat ini di Kabupaten Banyuwangi sendiri, untuk pembuatan untuk perpanjangan SIM dan juga SKCK itu harus sebagai salah satu syaratnya adalah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan gitu. Aktif ya. Iya, aktif. Jadi nanti Kak Wimbi ya tadi ya. Nimba. Kak Nimba. Nanti bisa menunjukkan capturean aja nggak apa-apa, biasanya dari kartu kepesertaannya ataupun nomor VA-nya. Kalau memang baru mendaftar boleh nomor VA-nya aja disertakan, nggak apa-apa. Itu ya. Jadi untuk Kak Nimba nih. Kak, mau syarat buka apa aja? Mungkin ini pengaktifan kembali ya Kak ya, maksudnya dari Kak AA nih. Kak AA syarat buka apa aja? Ya, syarat buka. Pengaktifan kembali mungkin yang dimaksud ya. Ya, mungkin sekalian aja atau pendaftaran baru ya, bisa aja ya. Buat pendaftaran atau pengaktifan kembalian dia ya. Iya. Buat kakaknya tadi yang bertanya, jadi ya untuk pendaftaran peserta baru untuk segmen mandiri. Betul.
kakaknya bisa melalui beberapa kanal layanan. Nah, kalau yang simpelnya kakak bisa melalui layanan WA Pandawa. WA Nomornya di atas, di nomor atas ini ya. 08 165 165 gitu. Kakaknya bisa chat, nanti pilih menu administrasi. Tuh. Kemudian akan dikirimkan link pendaftaran, bisa diikuti linknya. Nanti di dalamnya akan ada menu kembali, pilih menu yang pendaftaran. Seperti gitu. itu. Jadi gampang banget ya. Untuk Betul. syaratnya apa aja nih Kak? Syaratnya kakaknya bisa menyiapkan KTP beserta buku rekening. Kakak juga nggak nih Kak? Kakak boleh disiapin Kakak juga disiapin ya. Jadi 3 juga. hal itu wajib sudah disiapkan ya sebelum ngisi, biar nggak lama ya. Ada batas waktunya ya soalnya ya Kak. Betul. Untuk ada batas linknya. Waktunya. Kalau tidak segera ditindaklanjuti nanti akan linknya berakhir tidak bisa masa lagi. berlakunya. Betul. Gitu. Nih jadi untuk teman-teman yang udah berencana mau pengaktifan kembali ataupun daftar baru ya, bisa langsung ke WA Pandawa ya di nomor 0811 8165 165 gitu teman-teman. Wah, udah banyak banget komen yang masuk nih. Mbak dapat dari BPJS pemerintah, mungkin yang tadi sudah disampaikan Mas Daris ya, yaitu PBI ya. Tapi udah nggak aktif lagi, mau aktifin kembali gimana? Ya. Mau pengaktifan Jadi kembali. Buat teman-teman Sobat JKN, kalau untuk segmen bantuan ini karena memang wewenangnya ada di pemerintah, baik daerah ataupun pusat. Untuk itu yang berwenang untuk menunjuk atau menonaktifkan adalah juga dari instansi terkait. Ya, untuk itu kalau memang statusnya dari teman-teman sudah nonaktif atau tidak ditanggung kembali, teman-teman bisa melakukan aktivasi kembali ke segmen mandiri. Segmen mandiri aja ya. Betul, karena bisa langsung aktif juga kalau udah dibayarin. Betul, gitu ya, udah dibayarkan jadi, ya. Menambahkan untuk peralihan ke segmen mandiri ini juga ada dua opsi. Yang pertama dengan masa tunggu 14 hari, yang kedua pengajuan yang langsung aktif atau tanpa masa tunggu 14 hari. Apa bedanya tuh Kak? Bedanya kalau untuk yang masa tunggu 14 hari ini nanti peserta tidak bisa langsung dibayarkan dan belum bisa aktif. Tidak. Ya, dan nanti peserta cukup membayarkan iuran berjalan. Iuran berjalan. Betul. Jadi nggak dari nonaktif ya. Betul. Untuk yang non 14 hari. Non 14 hari. Ya, non 14 hari. Kalau yang non 14 hari, ini peserta mengajukan peralihan mandiri tanpa adanya masa tunggu 14 hari, di mana ada catatan di sini nanti akan ada iuran mundur sejak kepesertaan teman-teman dinonaktifkan. Wah, jadi memang bisa langsung aktif tapi bayar dulu nih. Aktif sampai dengan aktif bulan itu ya. Peralihannya gitu. Jadi buat teman-teman, kebutuhan teman-teman ya. Betul. Kalau memang tiba-tiba pengen pakai ataupun lagi sakit, nah makanya itu. Iuran rutin nih harus dibayar ya. Kalau saran dari kami sih kalau memang sudah nonaktif bisa langsung dialihkan ya. Soalnya kalau nanti ada iuran mundur kan mungkin memberatkan. Lebih mahal ya, juga. Itu. Soalnya mikirnya teman-teman itu ada denda biasanya. Loh aku kok mau ngaktifin denda, padahal itu maksudnya masa tunggu tadi itu ya. Iuran mundur gitu teman-teman. Mau tanya Kak, boleh banget tanya aja Kak Nur. Nah, oke, selanjutnya ya. Kak, kalau kelas 1 terus pindah kamar ke VIP, apakah tindakan dokter dan obat ditanggung semua BPJS? Nah, ini perlu diluruskan ya untuk BPJS Kesehatan sendiri. Untuk kelas rawatnya itu cuma sampai kelas 1. Jadi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi tidak mempunyai kelas rawat VIP Kak. Untuk yang VIP itu dari rumah sakitnya ya. Betul. Jadi kalau memang keinginan naik kelas ke VIP, pasti nantinya ada tambahan biaya. Betul. Yang menentukan juga bukan dari BPJS ya, biaya VIP-nya ya. Perhitungan sendiri dengan pihak rumah sakit seperti itu. Dan juga menambahkan informasi buat teman-teman Sobat JKN, untuk hak pengajuan naik kelas ini hanya didapatkan oleh peserta dengan kelas rawat kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2 aja ya yang bisa naik ya. Betul. Kalau untuk kelas rawat kelas 3 sesuai dengan peraturan Kemenkes yang baru itu belum bisa melakukan pengajuan naik kelas seperti itu. Jadi kalau memang yang pengen naik kelas nih di pas saat rawat inap ini ya teman-teman. Pengen naik kelas ya belajar ya dia. SD dong. SD bukan. Jadi bisa di kelas 2 atau kelas 1. Ini banyak banget yang masuk. Iya. Banyak banget nih.
Kak, kalau lupa email mau masuk di aplikasi itu gimana? Mungkin dia OTP itu ya, masukkan OTP ternyata lupa password, terusan nomornya juga udah ganti, verifikasi email juga nggak bisa gitu. Gimana nih Kak? Kalau kayak gitu. Kalau untuk kendala email sebetulnya login di Mobiles KN lebih mudah menggunakan nomor HP sih. Nomor HP ya, nomor HP nanti ya. kalau dicoba nomor HP sudah bisa, nanti di dalam aplikasi Mobiles KN kita bisa menyesuaikan email kita. Atau kalau memang nomor HP-nya belum sesuai, kita bisa juga mengajukan penyesuaian nomor HP di layanan Pandawa. Layanan Pandawa. Ya, jadi di layanan Pandawa ini yang nomornya di atas ini. Banyak banget ya memang Betul, di sini ya, itu udah sudah bisa ya. Layanannya sudah lengkap, insya Allah. Teman-teman selain bisa mendaftar, teman-teman juga bisa melakukan penyesuaian data. Penyesuaian data baik itu pisah data, mungkin punya kakak baru. Jadi banyak banget ya teman-teman. Betul. Atau perubahan nomor HP. Nomor HP tadi ya. Di menu yang perubahan ya ini, perubahan atau perbaikan data teman-teman. Jadi pilih menu dulu administrasi, lalu pilih yang perubahan atau perbaikan data. Nanti di sana ada ubah nomor handphone gitu ya tulisannya ya Kak Aris. Gitu ya teman-teman, jangan lupa like kita, nih udah 2000 orang yang like, jangan lupa di like sampai 100.000 dan di follow juga ya. Nah nih Kak, kalau misalkan turun kelas bisa nggak Kak? Oh mungkin ini kepesertaannya ya yang turun kelas. Oh gimana? Baik. Sorry ya, sorry. Nah, jadi untuk turun kelas ini kepesertaan bisa. Jadi ada minimalnya teman-teman, yaitu 1 tahun setelah pendaftaran ini ya, pendaftarannya atau setelah perubahan sebelumnya gitu. Jadi bisa Kak ulang kalau mau turun kelas kayak gitu. Tapi untuk segmen PPU itu disesuaikan dengan gaji ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba turun kelas. Misalnya gajinya minimal berapa Kak gaji itu yang segmen 2 kepesertaan kelas 2. Oh, ini untuk kepesertaan yang pegawai. Iya, yang pegawai. Teman-teman Sobat JKN yang membedakan segmen mandiri dan pegawai itu salah satunya juga skema iurannya. Kalau untuk segmen mandiri itu iurannya berdasarkan kelas yang tersedia yang tadi kami sampaikan, kelas 1 150 dan lain-lain. Iya. Kalau untuk segmen pegawai penerima upah, pegawai nih, ya itu iurannya dihitung 5% dari gaji plus tunjangan tetap, di mana hak kelasnya yang didapatkan minimal berapa? Kalau minimal batas bawahnya adalah UMK kabupaten setempat itu sampai 4 juta itu hak kelasnya di kelas 2. Kelas 2. Untuk pendapatan di atas 4 juta sampai maksimal 12 juta itu hak kelasnya di kelas 1. Di kelas 1. Jadi untuk segmen PPU tidak bisa turun kelas tiba-tiba gitu. Betul, ya. Jadi ini turun kelas maupun pilih kelasnya, maksudnya pilih kelasnya itu dari segmen mandiri ya. Iya, betul. Kalau untuk segmen mandiri itu bisa pengajuan perubahan kelas asalkan sudah ada terdaftar, minimal betul, 1 tahun itu ya Kak. 1 tahun. tahun ataupun misalkan perpindahan kelas ya, itu betul. minimal 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun ke depan baru bisa melakukan perubahan kembali. Wah banyak banget, terima kasih. Jangan lupa di follow dulu dong, di follow 600 orang nih yang stay. Dimana ini kakak kami dari BPJS Kesehatan kantor cabang Banyuwangi teman-teman. Nah tapi untuk peraturannya ya sama aja sebenarnya dari BPJS Kesehatan sama aja teman-teman. Jadi tenang aja. Kak, BPJS aku PBI dan suami PBPU. Kalau mau daftarin anak BPJS Mandiri, kami pindah jadi Mandiri atau enggak ya? Gitu. PBPU ya, dari Kak siapa itu? Dari Kak BC Nauki. Agak Kak sulit Kak. Ya. Jadi izin menjawab Kak, kalau untuk kepesertaan kakaknya masih berbeda aktif, gitu ya. Berbeda ya, suami mandiri, untuk kakaknya sendiri yang dapat bantuan. Betul. Selama bantuannya masih aktif Kak, nanti kalau mendaftarkan anaknya itu kakaknya tidak perlu beralih ke mandiri juga. Gitu, asalkan ya kelasnya harus sama, suaminya terdaftar di mandiri kelas 3. Di mandiri juga. Betul. Tapi kemarin kita bahas nih Kak, pendaftaran bayi baru lahir. Nah, bayi baru ini lahir. jadi bisa aja ya, mungkin kakaknya bayi baru lahir nih, ya boleh. Itu bisa nggak langsung ikut yang PBI dari ibunya gitu? Bisa diajukan. Jadi kalau untuk pendaftaran bayi baru lahir, kalau betul. memang ibunya ini penerima bantuan dari pemerintah pusat, tapi aktif gitu ya? Tapi aktif, ya. Itu bisa mendaftarkan bayinya.
yang usia maksimal 11 bulan. 11 bulan. Iya. Jadi sebelum 11 bulan itu harus bisa langsung diajukan, Segera, betul. biar langsung aktif gitu Betul, ya. seperti itu. Kalau udah lewat dari 11 bulan harus daftar mandiri ya Kak Haris betul, ya, seperti kayak itu, gitu. teman-teman. Jadi harus langsung daftar deh. Ini kayaknya udah besar ya anaknya. Kemungkinan nih cara cek KIS yang sudah lama nggak dipakai aktif apa tidak. Nah ini nih Kak Senopati. Ya, ini sesuai dengan judul kita ya. ini Cara ya. cek kepesertaan gimana nih? Udah tahu aktif nggaknya? Nah, buat teman-teman Sobat JKN, kalau untuk cek status kepesertaan, ini yang pertama bisa melalui aplikasi lagi-lagi Pandawa. Aplikasi iya, WA Pandawa. Bermanfaat, Ya. WA Pandawa, sorry. WA Pandawa. Kemudian juga bisa melalui aplikasi Mobile JKN, ya, atau telepon ke call center 165. Jadi ini semua bisa teman-teman ya, tiga-tiganya aplikasi Mobile JKN, WA Pandawa ataupun call center. Betul. Dan mudah banget cara ceknya dan tidak dipungut biaya apapun. Iya. Jadi tenang aja, gratis juga. Kecuali aplikasi Mobile JKN ini harus punya paketan mungkin. Iya. Yang ini juga pulsa ya, call center ya. Paket data kalau WA Iya. ya. Gitu. Nah, kalau di caranya nih Dir, caranya ya, nih gimana nih? Singkat aja. Betul. Kalau di Pandawa nanti bisa cek di Pandawa, kemudian pilih menu informasi. Pilih menu informasi. Kemudian pilih kembali cek status kepesertaan. Status kepesertaan. Nanti teman-teman bisa menyiapkan nomor NIK atau nomor kartu kependudukan dan juga tanggal lahirnya. Nanti akan dikirimkan balasan sesuai status kepesertaan teman-teman. Dan itu cepet banget ya, cepet banget ya. Yang penting tahu NIK-nya sama tanggal lahir itu tadi ya. NIK sama tanggal lahir. Selama sistem mungkin tidak ada kendala atau gangguan, tidak ada itu balasannya cepat sekali. Betul. Jadi langsung aja coba di chat ya di WA Pandawa ini ya di nomor 0811 8165 165. Pilih menu informasi, lalu ada pilihan cek status kepesertaan, ya, terus masukkan NIK, terus konfirmasi tanggal lahir ya, masukkan tanggal lahirnya. Kalau udah sesuai, pastinya nanti akan muncul ada keterangannya, aktif atau nonaktif. Nah, untuk keterangan nonaktif ini Dir, ada beberapa istilah mungkin yang kurang harus familiar diketahui ya. ya. Yang pertama adalah nonaktif tidak ditanggung. Tidak ditanggung gimana tuh Kak? Nah itu artinya kepesertaannya sudah nonaktif karena mungkin sebelumnya dapat bantuan iuran, tapi sudah tidak ditanggung kembali. Yang kedua nonaktif di akhir bulan. Nonaktif di akhir bulan. Nah ini pada dasarnya statusnya nonaktif Dir. Nonaktif. Nah, ya bisa jadi sebelumnya dapat bantuan ataupun bekerja di perusahaan. Ya seperti itu. Jadi mungkin makanya banyak tanya nonaktif akhir bulan ini gimana, nonaktif tidak ditanggung gimana. Ada lagi satu lagi itu nonaktif karena premi. Ya artinya itu teman-teman yang mungkin memiliki tunggakan iuran Sekjen Mandiri. Tunggakan iuran. Jadi untuk yang premi ada tulisan premi itu berarti menunggak ya. Gitu ya Kak Haris ya. Jadi menunggak teman-teman. Jadi harus tahu nih 3 hal ini karena nonaktif itu nanti ada keterangannya juga ya. Jadi bukan hanya nonaktif gitu ya. Malah bingung nanti ya kita. Jadi itu ada 3 tadi. Yaitu premi, terus nonaktif akhir bulan, sama satunya apa tadi Mas? Tidak ditanggung ya, yang tidak ditanggung dari pemerintah lagi gitu ya. Kak, gimana cara aktifin kembali? Nah, ini harus dilihat dulu segmennya apa ya sebelumnya ya, Mas Haris ya. Untuk Kak BC nih bisa coba di segmen kepesertaannya apa. Kalau pengaktifan kembali ke Mandiri mungkin Kak, gitu maksudnya. Kalau ke Mandiri, kakaknya bisa coba melalui layanan WA Pandawa. WA Pandawa ya lagi-lagi di sini Pandawa, karena online. Di rumah pun dan bisa. mudah gitu ya. Nanti pilih menu administrasi, disiapkan KTP beserta buku rekening. Nanti kakaknya akan diminta swafoto atau selfie dengan KTP-nya, kemudian upload file kakaknya. Gitu ya, jadi semangat. Terima kasih. Kak, kok nggak bisa login ya BPJS-nya? Mungkin Mobile JKN ya maksudnya. Login Mobile JKN-nya untuk nggak ada namanya ini, cuma tersenyum aja emotnya. Jadi bisa banget
mungkin nggak bisa loginnya karena apa, atau karena OTP, salah password, OTP-nya tidak masuk, gitu. Gini buat teman-teman yang mungkin sudah pada proses pengiriman OTP di mobil JKN tapi tidak mendapatkan kodenya, betul, itu mau dipastikan teman-teman terisi saldo pulsa. Saldo pulsa. Ya, karena kalau tidak ada saldo pulsanya, kode OTP-nya tidak bisa terkirim. Tidak bisa terkirim gitu. Biasanya seperti itu. Jadi dipastikan dulu nomornya aktif teman-teman dan juga ada pulsanya. Betul. Karena untuk OTP biar masuk itu harus ada pulsanya. Betul. Itu tadi gitu ya. Kak, kenapa nih? Mana nih? Aduh, kalau dari sini hilang. Kalau suami saya punya KIS setelah pindah kakak jadi nonaktif, jika diaktifin lagi gimana? Ke Mandiri. Oh, mau diaktifin ke Mandiri nih untuk Kak BK. Nah, tadi udah sampai ini sama Mas Haris nih. Kalau mau pengaktifan kembali bisa langsung, ada 2 pilihan juga ya. Masa tunggu 14 hari sama yang non 14 hari, tanpa 14 hari gitu teman-teman. Pilihannya bisa langsung di pengaktifan kembali di WA Pandawa 0811 8165 165. Betul. Di sana juga udah jelas banget ya persyaratannya apa aja ya Mas Haris. Yang kemudian ada juga penjelasan singkat mengenai apa itu pilihan dengan tadi 14 hari. Betul, ada penjelasannya juga. Ada penjelasannya juga teman-teman. Kak, saya punya KIS tapi bisa. Ya bisa, nggak apa berarti Kak saya punya KIS tapi bisa. Kak Sa di sini mungkin Kak Sa bisa memastikan status kepesertaannya ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang sudah mengetahui nih bahwa sebagai penerima bantuan iuran itu bisa dicek rutin teman-teman. Dicek rutin, ya, status kepesertaannya dicek rutin. Makanya harus punya aplikasi juga ya mobil JKN. Kalau misalnya males chat-chat gitu ya, chat-chat bisa langsung aja. Jadi buka aplikasi mobil JKN, nanti cek setiap hari juga bisa teman-teman. Betul. Jadi selain cek status kepesertaan di aplikasi mobil JKN ini itu juga banyak sekali pilihan menu. Ya, fitur-fiturnya. Yang pertama, kalau memang teman-teman berkenan melakukan perubahan Vaskes. Ubah Vaskes. Ubah Vaskes mungkin yang sebelumnya di klinik A ke klinik B bisa melalui aplikasi mobil JKN. Bisa ataupun juga teman-teman juga bisa cek iuran, tagihan cek iuran yang mungkin yang ada tagihan. Betul. Iuran bulan ini berapa? Kemudian cek riwayat pembayaran juga bisa. Apakah bulan ini sudah terdebit atau apakah bulan ini sudah terpom. Dan juga ada menunya ya, auto debit ya, ada ya. Ada auto juga debit di sana. Buat teman-teman yang mungkin suka lupa bayar tiap bulan. Kebanyakan gitu nih tanya gimana cara daftar auto debit biar dipotong langsung dari rekening tanpa harus mengingat-ingat aduh udah bayar belum ya gitu. Jadi bisa gitu. Aplikasi mobil JKN. Kak, bapakku nggak punya aplikasi, terus gimana ya? Karena nomornya yang terdaftar udah hilang. Nah, gini untuk Kak Monica. Nah, kebetulan kami tadi udah bahas juga nih untuk aplikasi mobil JKN, misalnya tidak bisa masuk nih dan nomornya ternyata udah nonaktif ataupun ganti, bisa ubah dulu nih nomor HP ya. Di mana? Di WA Pandawa. Di 0811 ini 8165 165. Di menu mana nih Kak Aris? Di menu administrasi, nanti di link teman-teman bisa pilih perubahan data. Perubahan data. Ya, gitu. Nanti disesuaikan dulu nomor HP-nya. Setelah itu bisa dicoba untuk login di aplikasi mobil JKN-nya. Dan jangan lupa dipastiin ada saldo pulsanya ya teman-teman buat pengiriman kode OTP-nya gitu. Jadi dipastikan ada pulsanya juga. Jadi untuk Kak ini Kak Manati tadi hilang kakaknya. Jadi gitu ya Kak, bisa ubah nomornya dulu sebelum login ke mobil JKN, baru nanti bisa login lagi dan dipastikan ada pulsanya kayak gitu. Dan teman-teman di sini kalau memang kepesertaannya di sini terdaftar satu kakak satu susunan, itu user mobil JKN-nya cukup satu sudah bisa kok. Jadi di aplikasi mobil JKN kalau memang terdaftar satu susunan, nanti data anggota keluarga juga muncul di sana. Gitu. Kecuali kalau memang terdaftar masing-masing ya. Misalnya ayahnya udah tidak bisa akses aplikasi ya.
mungkin sudah tua atau Iya, gimana ya biasanya ya. betul. Selama Kurang. kakaknya terdaftar mungkin mandiri di satu Sama, susunan jadi satu sama orang tua, betul. itu bisa Masih bisa masuk ya aplikasinya dalam cukup satu aja nggak kakak apa-apa. itu. Nah, untuk Kak Dharma, dia kenapa pasien BPJS rawat inap nggak bisa upgrade kelas kamar? Nah, ini harus dipastikan dulu nih Iya, kelasnya betul, apa ya betul, gitu ya. Jadi buat Kak Dharma ya. Kak Dharma, betul. Jadi mohon maaf Kak, kalau untuk pengajuan naik kelas itu sementara ini masih bisa di kelas 1 dan kelas 2. Karena kalau untuk kelas 3 ini masih belum bisa pengajuan naik kelas seperti itu. Gitu. Jadi masih belum bisa karena memang dari kelas 3 sendiri udah dapat bantuan ya, bantuan iuran nih dari pemerintah yaitu 7.000 ya Kak, dari yang harusnya 42.000 jadi 35.000 aja per orang per bulan. Gitu teman-teman. Cara bikin BPJS kesehatan. Nah, kalau caranya langsung aja daftar baru nih di aplikasi Mobi JKN bisa, di WA Pandawa bisa. Gitu. Jadi tapi harus ada masa tunggu ya, Mas. Yaitu 14 betul. hari ya. Ya, jadi informasi buat Sobat JKN, teman-teman yang mungkin belum terdaftar sama sekali, Betul. kalau mau mendaftar nantinya itu akan ada masa tunggu 14 hari, baru kepesertaan bisa dibayarkan dan aktif gitu. Jadi tidak bisa langsung aktif saat itu juga. Tidak gitu. bisa langsung aktif untuk Iya. pendaftar baru nih. Iya, untuk pendaftar baru. Pendaftar baru tidak ada pilihan non 14 hari teman-teman. Gitu. Allah 99 plus loh. Kalau mau minum nggak apa-apa juga. Oh iya. Banyak banget nih, nggak apa-apa banget. Terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa di like dulu, di komen. Ini udah 7.000 orang ya, bisa lah sampai 10.000 nih teman-teman, di like, di share juga ya. Kak, kalau lupa password login JKN gimana? Bisa klik lupa password aja Kak. Betul. Gitu. Bisa klik lupa password Kak. Jadi di menu login itu nanti di bawah menu masuk atau login, setelah diklik nanti di bawah akan ada menu lupa password. Lupa password. Ya, kakaknya bisa klik itu, kemudian bisa mengikuti petunjuk aplikasinya. Jadi ada petunjuk di dalam. Jadi gampang banget ya, bisa lupa password. Kalau memang lupa ya lupa password aja. Nanti ada pengiriman OTP gitu ya, yang nanti tadi akan dikirimkan disampaikan. OTP kembali. Kak, kalau BPJS Ibu, aduh Kak, kalau BPJS Ibu aku pindah ke PBI mungkin ya, bisa nggak? Itu tadi Kak, kalau PBI, jadi harus diluruskan nih sekali lagi Kak, mungkin karena banyak ya, bisa lah dijawab dulu nih Kak, yang pengajuan PBI gitu. Untuk ranahnya. Untuk artinya mendaftar ke PBI gitu ya? Iya, mendaftar ke iya, PBI dulu udah punya nih mau pengaktifan, tapi maunya yang PBI lagi PBI gitu. lagi. Ya. Ya, jadi teman-teman kalau untuk segmentasi penerima bantuan iuran ini kami sampaikan kembali merupakan wewenang dari pemerintah daerah ataupun pusat. Iya, di mana pengajuannya itu nanti dilakukan pendataan dari desa. Ya. Dan harus masuk DTKS itu ya Kak? Iya, untuk sekarang namanya DTSN. DTSN sekarang. DTSN. Jadi DTSN. desa pun ini sifatnya juga masih pengajuan teman-teman. Desa mengajukan ke Dinsos ataupun Kemensos. Gitu. Jadi tidak bisa langsung aktif. Iya, kalau betul. memang pengen langsung aktif, teman-teman bisa langsung ke segmen mandiri aja. Iya. Nanti setelah pembayaran itu pasti langsung aktif, tapi bukan pembayaran tunggakan ya. Betul. Kalau tunggakan juga harus lunas dulu nih, baru bisa aktif lagi gitu. Cara ngaktifin BPJS yang sebelumnya aktif jadi aktif gara-gara pisah kakak sama keluarga, apa perlu ke kantor Kak? Nih, pisah kakak untuk Kak Yaya. Dulu pisah kakak sama keluarga, akhirnya pisah kakak sama keluarga, malah nggak aktif. Baik. Mungkin ini dulu segmennya pemerintah ya Kak, atau gimana? Kalau aku nangkepnya malah sepertinya mandiri. Mandiri bisa ya, tiba-tiba kemudian pisah kakak, akhirnya mungkin kepesertaannya tidak dilaporkan dan iurannya mungkin tidak dilakukan pembayaran, ya mungkin seperti itu. Ya. Kalau memang kasusnya seperti itu, teman-teman harus melakukan penyelesaian tunggakan dulu. Jadi bisa dilakukan pembayaran terlebih dahulu, baru bisa diajukan untuk pemisahan datanya.
Jadi kayak gitu Iya. untuk Kak Yaya Tapi, solusinya. tapi kalau memang case-nya Kak Yaya ini mungkin sebelumnya dapat bantuan, Dapat kemudian bantuan sama orang malah tua pisah mungkin kakak. ya, kemudian pisah kakaknya sudah menikah mungkin ya, Iya. itu bisa dilakukan pendaftaran segmen mandiri dengan kakak yang baru. Dengan kakak yang baru Nanti gitu. pendaftarnya mengikuti kakak terbaru. Karena kalau mau dapat dari bantuan iuran itu harus pengajuan namanya ya, bukan